Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Umum dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNESCO resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO pada Senin 20 November 2023. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Sementara sebelumnya ada bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Dengan penetapan tersebut, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang umum dalam lembaga tersebut. Pengakuan ini tentunya salah satu kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia. Melansir dari tribunnews.com, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar, menekankan bahwa meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa. Selain itu juga memperkuat kerjasama dengan UNESCO dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama bagaimana negara Malaysia ingin sekali bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi di ASEAN. Dan kita melihat bersama-sama di salah satu stasiun televisi yang ada di Malaysia bagaimana dia dukungannya kepada mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob tentang bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN. Dan kita lihat bersama-sama bagaimana profesor tersebut mengatakan dia ingin sekali menyebarluaskan bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Dan ini artinya apa? Ini artinya jika bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN, maka Malaysia lah yang mengklaim, Malaysia lah yang berhak mempunyai atau memiliki bahasa Melayu tersebut. Dan profesor Malaysia tersebut atau presenter dari salah satu stasiun di Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu, atau akar dari bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Dan dia mencontohkan salah satu bahasa seperti bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggris dimanapun tempatnya, walaupun itu di negara Singapura, Amerika, Australia ataupun Kanada, tetaplah dia menjadi bahasa Inggris, tidak menjadi bahasa Amerika ataupun bahasa Australia. Inilah contoh yang dimiliki oleh Malaysia tentang bahasa Indonesia. Ini artinya bahwa Malaysia tidak mengakui bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ini harus digarisbawahi dan orang-orang Malaysia harus tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah akarnya bahasa Jerman. Dan Inggris menciptakan bahasa itu. Jadi ya sama seperti Indonesia. Indonesia menciptakan bahasa Indonesia dari akar dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu tersebut adalah masih di kawasan Indonesia. Sedangkan bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Jerman, itu bahasa antara negara Jerman dan negara Inggris itu negara yang berbeda. Dan ini tentunya lebih masuk akal bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana sikap liciknya dari negara Malaysia. Dia ingin sekali menciptakan bahasa Melayu dan dia ingin sekali menyebarkan bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Harusnya semua kawasan yang ada di Nusantara ini harusnya bisa berbahasa Melayu. Tetapi kenapa dia ingin menyebarkan bahasa Melayu? Ini artinya apa? Ini artinya jika yang saya bilang tadi, bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN, ini jelas sekali bakal diklaim oleh Malaysia. Menteri, ketika mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob ini berkunjung atau lawatan ke Indonesia dan bertemu oleh Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, dan dia salah satu agenda yang diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob adalah mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Usulan tersebut ditentang oleh pemerintah Indonesia, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menolak keras ajakan dari mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut. Oke teman-teman ya, jadi rakyat Malaysia pada umumnya tidak menerima tentang bahasa Indonesia, dan rakyat Malaysia yang menerima bahasa Melayu. Oke teman-teman, jadi ini jelas fix sekali, clear, dan harusnya karena apa? Jika
orang Malaysia membanding-bandingkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, tentu tidak sebanding. Karena apa? Karena bahasa Melayu itu mempunyai porsi tersendiri dan bahasa Indonesia mempunyai porsi tersendiri. Dan sekarang bahasa Indonesia yang sudah berumur 100 tahun lebih, tentunya dia majunya sangat luar biasa, karena bahasa Indonesia itu memang sengaja diciptakan untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, bukan menjadi bahasa yang kelas-kelas kampung gitu ya. Jadi setiap 5 tahun sekali bahasa Indonesia itu selalu diupdate, selalu diperbarui supaya bahasa Indonesia itu semakin hari semakin sempurna. Teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.